Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Harus. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Ibu Pamong, baik Bapak Ibu guru maupun tenaga kependidikan, juga adik-adik mahasiswa program magang pendidikan Universitas Jambi yang berkesempatan hadir pada malam ini. Seterusnya yang saya muliakan, anak-anakku peserta didik Taruna SMA Negeri Titian Teras Angkatan 30 yang dibanggakan. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala malam ini tanggal 16 September 2023, sesuai yang kita agendakan, sesuai yang kita rencanakan. Alhamdulillah kita bisa menyelenggarakan salah satu kegiatan yang merupakan tahapan dari masa basis untuk peserta didik angkatan 30. Sejak tanggal 11 Juli ya, Anda secara resmi bergabung dengan SMA Negeri Titian Teras. Setelah itu mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau PLS, dan dilanjutkan mulai tanggal 16 Juli adalah masa basis yang akan kita tutup dan kita akhiri insya Allah nanti tanggal 27 September. Tentu di dalam masa basis ini sudah banyak pengetahuan yang Anda peroleh, baik dari Bapak Ibu guru, dari pamong disiplin, dan juga dari kakak-kakak. Maka tibalah malam ini kita menyelenggarakan malam keakraban yang kita beri judul dengan malam pengasuhan. Dan malam pengasuhan adalah merupakan salah satu ya ciri khas dari sekolah boarding ataupun sekolah berasrama seperti SMA Negeri Titian Teras. Nah, apa itu sebenarnya pengasuhan? Ya. Kalau kita baca-baca, ya, pengasuhan itu adalah suatu interaksi, ya, antara orang tua dengan anak. Nah, dalam ini orang tua kalian adalah Bapak Ibu majelis guru dan pamong-pamong yang lain. Jadi interaksi antara orang tua dan peserta didik yang berfungsi untuk mendukung ya, mendukung perkembangan dari fisik, perkembangan emosional ya, perkembangan sosial, perkembangan intelektual, dan perkembangan spiritual. Jadi pengasuhan itu gunanya adalah untuk mendukung perkembangan fisik. Nah, nanti orang tua kalian akan mungkin terkejut ketika menemui Anda pada tanggal 27. Kok bagus sekali wih badan anakku, kok tambah kurus badan anakku yang sudah kurus ya. Sehingga banyak di antara kalian yang komplain dengan penjahit, pakaiannya kebesaran,
Saya sudah tanyakan ke penjahit, Pak, sebenarnya yang longgar, yang kebesaran itu hanya beberapa. Sebenarnya ukurannya sudah sama dengan waktu diukur, cuman anak-anak pada nyusut. Nah, khawatirnya kalau dikecilkan sekarang ini, nanti begitu selesai masa basis, badannya mekar, nggak muat lagi, nggak bisa dibesarkan lagi. Harapannya setelah masa basis Anda tetap menjaga fisik kalian, ya. Nah, kemudian yang didukung bukan hanya perkembangan fisik tapi juga perkembangan emosi, ya. Sejauh mana kita bisa mengendalikan emosi kita. Dan yang namanya emosi itu bukan kemampuan seseorang untuk marah-marah ataupun tidak marah-marah, bukan hanya itu arti yang sempit. Kemudian juga perkembangan sosial kita sebagai masyarakat ataupun komunitas berasrama, tentu ada hubungan sosial yang perlu kita jaga dan kita kembangkan. Sekali lagi, kita tidak akan pernah hidup sendiri, ya. Meskipun jargon kita itu mandiri, tapi bukan berarti kita harus menyendiri. Nah, kita akan lihat dan kita sudah melihat kemarin ada peserta didik sebelum ataupun awal-awal masa basis masih mengedepankan egonya, ya, individualisme. Nah, sekarang kita lihat kemampuan bersosialisasi itu sudah mulai berkembang. Kemudian juga mendukung perkembangan intelektualnya, ya. Jadi kemampuan akademisnya di dalam kelas, sering saya katakan ada 3 ranah yang mesti kalian kembangkan, yaitu ranah kognitif, pengetahuan, keterampilan psikomotor, dan ranah afektif, yang sederhananya dikelompokkan menjadi 3H, yaitu head, pengetahuan, ya, hand untuk keterampilan, dan heart untuk sikap. Di samping itu adalah fungsi dari pengasuhan adalah untuk mendukung perkembangan spiritualnya, mendukung kemampuan kita untuk berinteraksi kepada pencipta kita, ya. Makanya kegiatan keagamaan apapun agamanya kita dukung di sini, walaupun kita memang tidak memiliki fasilitas ibadah untuk semua agama. Nah, kemudian tujuannya itu untuk apa, ya? Kita mendukung perkembangan fisiknya, perkembangan sosial, intelektual, spiritual. Tujuannya adalah untuk menjadikan kalian sebagai pribadi-pribadi yang cerdas, mandiri, ya, sehat, berbudi pekerti luhur, dan berakhlak mulia, ya. Jadi Anda dilatih fisiknya biar sehat. Ini alhamdulillah secara bertahap kita bisa menambah ataupun memberikan fasilitas baru untuk perkembangan fisik kalian, berupa fasilitas olahraga yang kita beri nama pull up berantai, ya. Tadi pagi saya tengok sudah mulai dicoba, ya. Sebentar lagi kita akan kembangkan lagi. Sebelahnya itu adalah namanya jaring pendarat, ya. Jaring pendarat itu sudah gawangnya sudah
selesai, nanti tinggal menyusun jaringnya. Ya, harapannya fisik kalian akan tumbuh dengan baik, ya. Yang kemarin tingginya masih 150 atau 145, 147 itu bisa bertambah, karena sebagian besar kalian setelah lulus dari sekolah ini menginginkan untuk masuk pada sekolah-sekolah kedinasan, di mana salah satu tes masuk sekolah-sekolah kedinasan adalah tes fisik, ya. Walaupun Anda masuk pada sekolah-sekolah non kedinasan atau perguruan tinggi pada umumnya, kalau kita punya fisik yang bagus, itu akan lebih baik daripada fisik yang kurang bagus. Nah, kemudian dalam pengasuhan ini, ya, nanti akan diumumkan siapa orang tua asuh Anda yang bisa menjadi tempat Anda bercurah pendapat, yang bisa menjadi tempat bersandar, ya, sebagai ganti orang tua Anda di sekolah ini. Sedangkan kakak-kakak yang ada, yaitu kakak kelas 11 dan kelas 12 atau fase F dan kelas 12, ya, bisa dianggap sebagai kakak asuh ini, karena pengertian kakak asuh yang sebenarnya itu mampu memberikan bantuan, ya, mampu memberikan bantuan dalam hal-hal yang positif untuk yang kekurangan secara ekonomi, itu bisa membantu. Itu yang namanya kakak asuh. Yang kedua, fungsi kakak asuh adalah tentu membimbing dan mengasuh kalian pada kegiatan-kegiatan yang positif, ya. Itu kakak asuh. Kalau menamakan diri sebagai kakak asuh kok ngajak kalian untuk merokok, untuk lari dari sekolah ini tanpa izin, itu bukan kakak asuh, ya, tapi kakak usah, ya, bukan kakak asuh, ya. Jadi kalau kemarin mungkin sudah ada yang menyebutkan dirinya sebagai kakak asuh, terus mengajak Anda pada hal-hal yang positif, kakak, sampai hari ini aja hubungan kita putus, ya, itu. Nah, kemudian kepada Bapak Ibu, majelis guru dan tenaga kependidikan yang nanti dipercaya oleh sekolah untuk menjadi orang tua asuh, mari kita dampingi anak-anak kita, ya, dengan asih, asuh dan asah, ya. Kita kasihi, kita asah kemampuannya, kita asuh potensinya, sehingga harapannya 3 tahun yang akan datang, ya, Anda lepas dari sekolah ini sesuai dengan harapan siapa? Harapan kalian, harapan orang tua, dan harapan sekolah. Saya sering mengibaratkan bahwa Anda sekarang ini sedang berada pada stasiun pemberangkatan. Jadi kalau kita ini adalah penumpang gerbong kereta api, dan harapannya adalah kereta api cepat Jakarta Bandung. Kita berada pada satu rangkaian gerbong kereta api. Sekarang ini sudah meninggalkan stasiun keberangkatan untuk menuju stasiun tujuan. Maka harapannya saya minta kepada Anda, ikuti peraturan di dalam gerbong. Gerbongnya adalah SMA Negeri Tianteras. Ada aturannya, ada masinisnya, ada kondekturnya, ya, ada tenaga dinas servisnya dan lain sebagainya. Tidak layak tentu belum akan kita berikan piagam, ya. Bukan hanya dalam hal kemampuan mengikuti aturan-aturan basis,
tetapi juga kemampuan Anda untuk mengikuti tata tertib sekolah. Ya. Baca kembali buku panduan yang sudah kamu terima, baca baik-baik. Itu menjadi panduan kalian selama di sekolah ini. Saya pikir itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan dari sekian peserta didik angkatan 30 dapat kita berikan sertifikat sebagai tanda lulus masa basis. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.